Merdeka. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Nah, ini yang sangat penting bahwa kamu itu hebat. Kadang-kadang kita pikir, wah saya susah, saya menderita. Tidak. Kita Indonesia. Indonesia itu berarti Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia itu berarti gotong royong. Indonesia itu berarti Pancasila. Berarti kalau kita bicara kita orang Indonesia, kita orang hebat, saudara. Kenapa? Karena ada berkat Tuhan. Makanya Pancasila dimulai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita punya Tuhan, kita nggak perlu takut dalam kehidupan ini. Kalau kita punya Tuhan, kita hati-hati dalam hidup ini. Kalau kita punya Tuhan, kita waspada dalam hidup ini. Dan kalau kita punya Tuhan, kita tidak aneh-aneh, tidak neko-neko dalam hidup ini, tetapi berjalan terus dalam kebenaran. Nah, hari ini kita ada tamu, atau sebaliknya, saya yang bertamu ke tempat orang hebat juga untuk bangsa dan negara kita. Seorang jenderal, Majen TNI Toto Imam. Beliau dipercaya oleh negara ini untuk bertanggung jawab sebagai gubernur Akmil. Apa itu Akmil? Kita akan jumpai tokoh ini untuk kita bersama-sama membahasnya. Pak Jenderal, terima kasih untuk waktu yang luar biasa ini. Bapak mendapat tanggung jawab dari negara untuk menangani Akademi Militer. Dan Indonesia rasanya sangat bergantung pada kebutuhan akan militer yang bertanggung jawab. Bagaimana tanggung jawab ini, Bapak? Silakan. Terima kasih, Pak. Jadi kami sebetulnya kita juga tidak hebat sih, biasa saja. Jadi saya di sini juga perintah Bapak Kasat. Memang Bapak Kasat menginginkan Akademi Militer nanti bisa mewujudkan visinya, yaitu sebagai pusat keunggulan yang menjadikan hasil didik nanti yang profesional, kemudian akademis, tentunya beragama dan mempunyai keselamatan jasmani guna mewujudkan Akademi Militer yang setara dengan Akademi Militer negara lain. Wah, luar biasa. Ya. Jadi begini, Pak, masuknya mereka, kan kita 34 provinsi ini berbeda-beda, Pak. Khususnya pendidikan sekolahnya mungkin berbeda, lain-lainnya berbeda, sehingga masuknya mungkin kualitasnya berbeda-beda. Tetapi kan keluarnya sama-sama. Mereka keluar langsung Letnan 2 kan, Pak ya? Ya. Jadi mereka diharapkan untuk menjadi pemimpin masa depan bangsa ini. Biasanya kalau kita lihat taruna-taruni ini kan kita berarti lihat masa depan Indonesia. Nah, bagaimana program yang dipercayakan pemerintah untuk Bapak bertanggung jawab sehingga keluarnya mereka semua adalah tentara-tentara yang handal? Baik, jadi begini, awal mereka masuk memang ada seleksi ketat. Jadi taruhan-taruhan ini di masing-masing daerah, di Kotama kita ya, kalau angkatan darat itu di masing-masing Kodam atau Kotama yang setingkat itu ada seleksi. Kemudian mereka yang terpilih dikirim ke Akademi Militer, diseleksi lagi. Ya. Ada akademik, ada psikologi, ada fisiknya, kemudian ada kesehatan jiwa lagi, dan lain sebagainya. Nah, tentunya dari semua yang perwakilan dari seluruh Indonesia tadi diseleksi di sini, kemudian ada namanya Pantukir, panitia penentuan terakhir tulis Bapak Panglima TNI. Oh, langsung Panglima TNI. Panglima TNI dengan dihadiri Kepala Staf Angkatan, termasuk untuk Akmil Bapak Kasat hadir. Oh, Kasal semua yes, hadir. hadir semua. Nah, di situ beliau melihat. Nah, setelah melihat yang terbaik baru diputuskanlah dididik di Chandra di Muka, pendidikan integrasi. Nah, memang dari sipil menuju ke ke militer. Jadi sebelum masuk di Akmil dididik dulu di Chandra di Muka. Memang di situ taruna ini macam-macam. Jadi Bapak sudah sampaikan, udah sukunya beda, asal SMA-nya beda, tingkat kemampuannya beda, pendidikan di rumahnya beda-beda. Ada yang anak manja, dan lain sebagainya. Nah, setelah dididik integrasi di sini, di Chandra di Muka, harapannya mereka men-switch yang tadi kehidupan sipil menjadi kehidupan militer. Mulai diajari dari bangun tidur sampai tidur kembali, mulai A sampai Z. Betul-betul udah warnanya warna militer. Ya, kita ada buku petunjuknya, ada peraturannya. Jadi bagaimana yang dinilai nanti ada 3. Jadi dinilai masalah akademik, dinilai masalah fisiknya, dan dinilai tentang sikap dan perilaku. Sikap perilaku adalah berkaitan dengan agama, attitude, kemudian bagaimana tingkah laku, tutur kata, dan lain sebagainya. Ya. Setelah itu baru diserahkan ke Akmil. Seperti kemarin kami mendidik yang baru ini 425 taruna baru.
itu dari berbagai biasanya daerah. peminatnya berapa banyak Pak yang akhirnya diseleksi sampai hanya 420 ini? Saya tidak tahu persis, tahu saya puluhan ribu. Oh, Puluhan biasanya peminatnya. Ya, Oh, puluhan jadi ribu. Indonesia masih punya kerinduan untuk menjadi tentara. Karena ada banyak negara udah kehilangan minat untuk menjadi tentara. Kalau dilihat dari minat, orang senang sekali masuk tentara. Wow. Apalagi masuk akabri. Oh. Itu salah satu kebanggaan mereka. Mereka senang. Wow, luar biasa. Nah, Ya. sebagian orang kan pikir kalau tentara itu cuma urusan fisik. Nah, bagaimana urusan-urusan lain? Saya dengar di sini Bapak juga mendidik untuk urusan agama dan lain-lain. Ya. Jadi di sini begini Pak, ini sudah ada aturan dari pimpinan bahwa untuk akmil ini tidak hanya lulus letnan 2, tapi juga punya sarjana. Oh. Jadi sarjana terapan, sarjana pertahanan. Kemudian di samping itu juga Sekarang lulusan akmil adalah sarjana. sarjana, misalnya letnan 2 Toto Imam, STRhan. Oh. Jadi kita setara dengan akademi yang lain. Oh, luar biasa. Sehingga pendidikannya memang padat. Di samping untuk pendidikan profesionalisme menjadi letnan 2 juga disiapkan menjadi sarjana terapan. Iya. Tetapi sarjana terapan ini ilmunya ilmu pertahanan yang mendukung militer, tidak murni untuk sipil, tidak. Dilengkapi lah, sehingga nanti akan tertata dari mulai pola pikirnya, pemikirannya, kemudian pola tindaknya di lapangan. Iya. Gitu. Lebih lengkap lah. Nah, dalam pendidikan biasanya Pak, karena dari sipil menuju militer, ada nggak dari taruna atau taruni yang mengalami stres misalnya? Ya sebetulnya kalau kita bicara stres mungkin ada, tetapi sejauh ini mereka bisa mengelola sendiri sambil kita bimbingan lah. Kita ada pembinaan agama, mungkin secara jadwal seminggu sekali, tapi hampir tiap hari juga pengasuhnya memberikan pencerahan untuk mereka bisa menyesuaikan. Dan saya sendiri juga selalu gubernur ada konseling perorangan seminggu sekali gantian dengan memanfaatkan waktu-waktu yang luang, biasanya siang. Saya tanya bagaimana kamu di sini, dan nanti apabila mereka memerlukan bimbingan ya mereka kita bimbing lebih dalam lagi. Berarti Bapak menangani sekitar 1.000 lebih taruna dan taruni. Kalau total sampai tingkat 1 dengan tingkat 4 1.350. Wow. Sekarang. Nah, bagaimana untuk mereka bisa terdeteksi satu persatu? Karena biasanya untuk 1.000 lebih ini kan sulit untuk menanganinya. Kalau di militer kita mengenal organisasi Pak, jadi kita organisasi udah jalan. Di sini saja jenderalnya ada 11. Kemudian ada lagi direktur, ada lagi kepala kor dosen, ada lagi inspektur, ada lagi guru besar, kemudian ada lagi komandan resimen taruna. Lah, komandan resimen taruna ini yang dipimpin oleh bintang 1 membawai 4 batalion. Nanti masing-masing taruna dipimpin oleh seorang komandan batalion untuk letnan kolonel mantap. Lah, masing-masing danyon ini mempunyai komandan kompi. Komandan kompi juga punya komandan peleton. Komandan peleton ada baton. Jadi kalau di total general setiap 30 taruna sekitar itulah ya, itu ada seorang komandan peleton yang berpangkat perwira pama dan seorang bina peleton. Dialah yang sehari-hari berkecimpung Oh, jadi dengan taruna. 30 orang dipantau oleh 2 pembimbing Ya, istilahnya. pembimbing itu yang rutin, yang setiap hari melekat. Tapi nanti secara kegiatan pelajaran di kelas ada juga nanti pembimbing di kelasnya, beda. Tapi yang rutin melekat setiap hari mereka. Wah, luar biasa. Jadi orang tua yang masih takut kalau anaknya jadi tentara. Waduh, nanti kalau anak saya tentara dia stres. Nanti kalau anak saya tentara begini-begini. Karena saya dengar banyak orang pengen jadi tentara, tapi mama papanya ngelarang. Nah, hari ini kita dapat dari Gubernur Akmil langsung bahwa mereka tertangani dengan baik, bukan berarti 1.000 lebih orang itu lalu di sana saja, tidak, teratur dengan baik, ada organisasi yang luar biasa. Kita bersyukur bahwa dari tahun 57 ya, dari tahun 57 Akmil ini berdiri, berarti dari presiden pertama sudah memikirkan pertahanan negeri ini, dan itu sebabnya Indonesia selalu aman. Gejolak-gejolak ada tetapi tentaranya profesional, karena dari Panglima TNI ke Kasat lalu ada Akmilnya ini. Kita bersyukur, dan jangan lupa bawa dalam doa anak-anak kita yang ada di Akmil, dan doakan Akmil ini supaya sungguh menjadi sesuatu yang luar biasa, karena nasib bangsa sangat juga ditentukan oleh profesionalitas dari tentara-tentaranya. Nah, Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir yang hari-hari ini banyak orang ingin tahu. 1.300 orang dengan bayang-bayang yang sangat menakutkan hari-hari ini, yaitu COVID. Wah, ini pasti nggak mudah buat seorang gubernur. Nah, bagaimana langkah-langkah Bapak untuk ini?
Jadi gini Pak, kita COVID ini tidak perlu takut, Iya. tetapi kita harus waspada dan kita juga harus menyiapkan dan bagaimana mencegah penularannya. Iya. Bapak Kasat kita, Bapak Andika, itu beliau sangat concern banget, sangat care lah masalah COVID ini. Iya. Kami hampir seminggu sekali, 2 kali beliau fitcon menanya bagaimana keadaan COVID di Taruna dan lain sebagainya. Oh, jadi Pak Kasat langsung, Ya Pak? langsung, beliau langsung. Oh, Sehingga iya. Saudara-saudara sekalian, Kasat langsung mengurus ini, memantau. Jadi jangan terpikir, oh Kasat kan di Jakarta, ini kan di Magelang. Oh, anak saya bagaimana? Tenang. Saudara-saudara yang berpikir untuk anaknya masuk tentara atau masih melarang anaknya masuk tentara, bayangkan seorang Kasat lengkap bintang 4 masih peduli dengan apa yang terjadi di Akmil ini. Oh, luar biasa. Terus gimana Pak? jadi dari beliau menyampaikan bahwa protokol kesehatan di Akmil ini harga mati. Harus kalau kita mengenal 3M, sini 5M. Oh, apa itu? Ya, Taruna harus pakai masker, jaga jarak, Cuci kemudian imun, kemudian harus menjaga kerumunan, menghindari, kemudian harus olahraga rutin, itu perintah beliau. Wah. Dan di sini di Akmil ini hampir mungkin slogannya beliau ya mungkin bisa puluhan kita pasang untuk mengingatkan mereka. Dan setiap kelas, setiap tempat tidur sebagainya kita bekali kita siapkan dengan alat pencuci tangan, kemudian termogan untuk ngecek suhu. Dan seminggu sekali kita dokter ngecek rutin secara global Taruna. Wah, luar biasa. Ya. Lalu akhir-akhir ini bagaimana kondisi COVID di sini? Alhamdulillah untuk Akmil sampai saat ini 0, zero. Wah. Zero. Luar biasa, luar biasa. Jadi walaupun 1.300 orang bersama berapa tentara yang ada di sini, Pak? Kalau sini tentara semuanya dengan PNS hampir 2.400. 2.400 Jadi tambah total 4.000-an. 4.000. Belum lagi tambah Nol COVID. ada lagi Pak tambahan di sini Akademi TNI dan Chandra di Muka ada juga di sini punya Panglima TNI, Mabes TNI dititipkan di sini. Itu total hampir 2.000-an. Jadi semuanya sekitar 6.000. Di dalam sini satu hari bisa 6.000 orang. Wow. 6.000 orang. Terima kasih Tuhan dan terima kasih buat Gubernur Akmil dan semua tim yang bekerja sama luar biasa. 0 COVID di tengah-tengah mereka harus latihan, harus ini dan kadang-kala latihannya sangat berat. Tetapi ini semua yang pertama pasti anugerah Tuhan dan yang kedua pasti karena kerja keras bersama. Wah, luar biasa. Jadi sampai hari ini puji Tuhan, alhamdulillah 0 COVID. 0 Pak. Memang gini. Bapak Kasat menyampaikan salah satunya menjadi stressing beliau tadi, kemudian beliau juga tidak hanya perintah saja, beliau juga menyumbang alat olahraga di Akmil. Salah satunya fitness. Kemudian juga memerintahkan beliau tiap hari Taruna harus olahraga, aktivitas, dan makan juga harus diperhatikan. Di Akmil sudah saya bentuk juga satgas makan untuk mengelola bagaimana besaran vitamin, kalori sebagainya, sehingga ini dihitung-hitung bisa cukup untuk standar Taruna dalam kegiatan belajar mengajar. Terus malam juga kita batasi, jam 10 harus tidur. Wifi kita matikan, terus tidak boleh macam-macam lagi. Jadi bukan cuma lampu dimatikan tapi wifi. Wifi juga kita matikan. Itu yang paling penting. Kadang-kala lampu mati, wifi masih nyala, tetap hidup. Tetapi kalau wifi mati selesai. Nah, jadi apa yang paling penting persiapan Bapak dari Bapak terima sipil, lalu Bapak lepaskan kembali ke Panglima TNI atau Kasat untuk bertugas. Ya. Apa hal-hal yang paling penting masyarakat? Jadi memang kita atau taruna-taruni? Yang pertama Pak harus kita switch ya, yang tadi dari sipil ke militer. Yang kedua masalah profesionalisme militer itu harga mati. Jadi kita kalau bicara masalah profesionalisme itu Taruna mulai kita didik A sampai Z. Contoh yang paling gampang, mereka misalnya kepemimpinan. Mereka saat lulus nanti menjadi seorang komandan Luton yang mempunyai 30 anggota. Oh, itu tugas mereka pertama. Ya, sehingga dia di sini harus kita kuatkan tentang kepemimpinan lapangan. Face to face leadership. Dia harus tahu bagaimana mempelajari anggota, bagaimana melatih anggota, bagaimana mengajak anggota, dia harus tahu. Nah, itu kita latihkan banyak di sini. Misalnya menembak. Dia nanti akan menjadi juga pelatih di satuan. Sehingga mereka harus tahu bagaimana mengenali karakter senjata, bagaimana cara melatih nembak, dan bagaimana cara mengkoreksi dan sebagainya. Itu harus kita matangkan pada mereka. Nah, nanti di akhir-akhir setiap tingkat itu ada ujian-ujian. Itu kita matangkan juga sebagai aplikasi dari tahapan-tahapan pendidikan. Jadi kita kan mengenal ada teori, kemudian drill teknis,
drill taktis, drill tempur itu udah mereka. Jadi mulai kita ajari, kita bimbing, kita latih. Kemudian mereka nanti juga suruh melatih adik-adiknya. Sehingga kepemimpinan kita ajarkan mereka sejak dini. Kemudian juga tidak lepas dari kita mengenal namanya di pendidikan Pak, yaitu ada namanya 10 komponen pendidikan. Itu tidak boleh dipisah atau terpecah. Dan juga tidak boleh kita hanya mementingkan 1-2, tapi harus dalam suatu sistem circle. Sehingga semua dimaksimalkan, baik dari taruna sendiri, dari tenaga pendidik, dosen, gumil, pelatih, kemudian tenaga pendukung, sarana prasarana, makannya, kesehatan itu harus jadi satu lingkaran itu. Nah, kalau itu sudah bisa kita maksimalkan, terus kita berpedoman pada visi tadi saya sampaikan, insya Allah saya yakin taruna nanti akan berhasil dengan baik. Yang tadi saya sampaikan di awal bahwa taruna bukan untuk ditakuti, tetapi taruna harus dipinterkan, baik pinter masalah intelektualnya, pinter masalah emosionalnya, pinter masalah spiritualnya, dan juga pinter masalah kesemaptaan jasmaninya. Kita tanamkan di dia, sehingga harapannya nanti dia akan sadar. Jadi bukan takut, tapi sadar dari dirinya bahwa nanti saya akan menjadi seorang pemimpin, seorang letnan 2 yang mempunyai anak buah, sehingga saya harus profesional, harus jagoan, harus hebat. Wah, wah luar biasa. Hari ini kita belajar bagaimana mereka yang dari sipil, lalu kemudian dididik, lalu kemudian keluar menjadi tentara. Ditekankan ada 4 hal yang saya simpulkan tadi. Yang pertama, profesionalitas mereka. Lalu yang kedua, leadership mereka. Yang ketiga, pendidikan mereka. Dan yang keempat, spiritualitas mereka. Wow, saudaraku, satu saat anak-anak kita ini nanti di tangannya ada senjata, di pundaknya ada pangkat dan kedudukan, di mulutnya ada kata-kata yang berwibawa, di otak, di kepalanya ada otak yang cemerlang, tapi di hatinya diisi dengan hal-hal yang baik dan positif. Kita perlu tetap mendoakan Akmil ini, kita perlu mendoakan gubernur, kita perlu mendoakan pimpinan-pimpinannya, sehingga harinya akan tiba Indonesia selalu akan memiliki tentara-tentara yang profesional, yang punya kepemimpinan yang baik, dan berpendidikan yang luar biasa, dan memiliki spiritualitas yang dahsyat, dan akhirnya dikemas untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Saya Gilbert Lumondong bersama dengan Majen TNI Toto Imam, Gubernur Akmil, mengingatkan buat setiap saudara sekalian, kamu hebat. Sampai berjumpa program berikutnya. Terima kasih.